Shalom, salam sehat. Bacaan sekolah sahabat kita hari ini 21 Oktober berjudul Hukum yang Terutama. Penjelasannya, seberapa besar pun usaha beberapa orang Kristen karena berbagai alasan mencoba untuk memisahkan perjanjian lama dan perjanjian baru, itu tidak bisa dilakukan, setidaknya tidak bisa tanpa memisahkan semua, kecuali menyangkal perjanjian baru itu dari arti yang sebenarnya. Perjanjian baru dalam pernyataannya tentang Yesus dan penjelasan teologis dari kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya, dan pelayanan imam besarnya menunjuk pada pemenuhan dari lambang-lambang dan nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama. Dalam banyak cara, perjanjian lama membentuk latar belakang, konteks, dan dasar dari perjanjian baru. Kedua bagian ini menyatakan kebaikan dan kasih Allah. Inilah alasan mengapa secara berulang-ulang perjanjian baru termasuk Yesus mengutip dari perjanjian lama. Bacalah Markus 12 ayat 28-30. Pertanyaan apakah yang ditanyakan tentang hukum yang paling utama? Apakah respon Yesus dan dari mana dia mendapatkan jawabannya? Ayat tersebut menjelaskan, Yesus menjawab, Tuhan Allah kita Esa, dan Yesus sebagai status Tuhan mengatakan bahwa hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya. Adalah menarik bahwa seorang ahli Taurat, seseorang yang mendedikasikan hidupnya untuk mengerti hukum Taurat itu dan bagaimana hukum itu harus diaplikasikan akan menanyakan pertanyaan ini. Bagaimanapun juga, banyak hukum yang mungkin mereka telah percayai yang perlu mereka turuti. Atau di waktu kemudian, tradisi Yahudi mengatakan bahwa ada 614 hukum. Hal ini tidaklah mengherankan bahwa mereka menginginkan semua hukum itu disaring menjadi satu pertanyaan. Dan apa jawaban Yesus? Dia langsung merujuk pada Ulangan 6. Dimulai dengan ungkapan, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. Dan kemudian mengutip ayat berikutnya juga, tentang mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Dia menunjuk pada penegasan inti tentang Tuhan sebagai Allah mereka satu-satunya, dan berdasarkan kebenaran yang besar ini, mereka dipanggil untuk mengasihi Dia yang terutama. Apakah bisa kebenaran zaman ini melebihi dari perintah ini? Pada hari terakhir, ketika peristiwa-peristiwa terakhir dinyatakan, dan semua orang dipanggil untuk memilih berdiri di satu sisi dalam cara yang paling dramatis, perintah-perintah Allah dalam Wahyu 14 ayat 12 akan memainkan peran yang sangat genting. Pada akhirnya, sisi yang kita pilih, bahkan ketika berhadapan dengan penganiayaan, akan didasarkan pada apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Allah atau tidak. Itu menjadi isu yang menentukan, dan kita dapat datang untuk mengasihi Allah dengan segenap hati dan jiwa dan kekuatan hanya ketika kita datang mengenal Dia untuk diri kita sendiri dan mengalami kebaikan, cinta, dan kasih karunia-Nya untuk diri kita sendiri. Jika perlu, kita pun rela mati untuk itu. Jika seseorang bertanya pada Anda, bagaimana orang bisa mengasihi Allah yang mereka tidak pernah lihat secara pribadi? Apa yang akan Anda katakan? Bicarakan jawaban Anda dalam unit kerja sekolah Sabat. Salah satu keperluan manusia adalah menyembah oknum yang memiliki kuasa begitu besar. Dengan iman kita percaya bahwa ada Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan segalanya, meskipun tidak dapat dilihat oleh mata, dan untuk mengenal Tuhan lebih dekat, Alkitablah sumbernya. Mengasihi Allah adalah keharusan mutlak, sama seperti bagaimana kita mengasihi orang tua kita, yaitu dengan menuruti perintahnya, menjauhi larangannya, serta menyediakan waktu bersama orang tua.
Demikianlah bacaan sekolah sahabat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dimuliakanlah kiranya nama-Mu selama-lamanya. Kami berterima kasih untuk setiap penghiburan yang Tuhan berikan, dan kami bersyukur untuk setiap alasan yang Tuhan tunjukkan bagi kami untuk dapat kami berbahagia meskipun rintangan hidup senantiasa menghampiri. Doa kami ya Tuhan, kiranya kasih sayang Tuhan terus dapat kami rasakan, dan kami mohon, jagailah kami dan juga orang-orang yang kami kasihi. Ini doa permohonan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.